Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisa dengan NIM 200504017. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai upaya hukum luar biasa yang ada di dalam peradilan tata usaha negara. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, upaya hukum luar biasa yang ada di dalam peradilan tata usaha negara sendiri terdiri menjadi dua, yaitu satu, peninjauan kembali atau PK atau request civil, yang kedua adalah perlawanan pihak ketiga atau yang biasa disebut dengan Derden Verzet. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai apa itu peninjauan kembali. Nah, pemeriksaan peninjauan kembali ini diatur di dalam pasal 132 bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung. Nah, acara pemeriksaan peninjauan kembali ini dilakukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang berbunyi, dalam pemeriksaan peninjauan kembali perkara yang diputus oleh pengadilan di lingkungan peradilan agama atau pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara itu sampai dengan pasal 75. Nah, hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali untuk sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 diberlakukan hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali untuk perkara perdata sebagaimana diatur di dalam pasal 67 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selanjutnya, di sini saya sudah mencantumkan beberapa alasan pengajuan peninjauan kembali. Nah, menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, terdapat beberapa alasan yang dapat digunakan untuk melakukan pengajuan peninjauan kembali. Yang pertama adalah satu, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat, pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hukum pidana dinyatakan palsu. Yang kedua adalah apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu pemeriksaan tidak dapat ditemukan. Dan yang ketiga adalah apabila tidak dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang selanjutnya adalah apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus dapat dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima adalah apabila mengenai pihak-pihak yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan dengan satu sama lain, hakim atau suatu keliruan. Nah, permohonan peninjauan kembali ini dapat diajukan secara khusus dikuasakan untuk itu kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Nah, permohonan itu dapat diajukan di Kepanitraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu di dalam tingkat. Nah, permohonan peninjauan kembali itu sudah harus dimasukkan dalam tenggang waktu 180 hari dengan perhitungan sebagai berikut. A. Yang disebut pada alasan huruf A di atas sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara. Hari itu dan tanggal diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat itu harus dibuktikan secara tertulis. Disebut pada alasan huruf B di atas adalah sejak ditemukan surat-surat bukti dan hari serta tanggal ditemukannya harus nyata dan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dan yang ketiga adalah yang disebut pada alasan huruf C dan D dan F yang telah saya sebutkan pada slide sebelumnya adalah sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak berperkara. Dan yang terakhir adalah yang disebut pada alasan huruf E adalah sejak putusan yang berakhir dan pertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai prosedur pengajuan peninjauan kembali. Nah, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang telah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama. Hal ini diatur di dalam pasal 70 Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, permohonan itu harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan yang dijadikan dasar perkara pada tingkat pertama. Seandainya pemohon tidak dapat menulis, dapat menyampaikan permohonan secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan yang telah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang kemudian akan membuat catatan tentang permohonan tersebut. Nah, setelah pengadilan bersangkutan menerima permohonan peninjauan kembali, maka panitia berkewajiban selambat-lambatnya 14 hari menyampaikan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon. Dan waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sendiri adalah 30 hari setelah diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali. Setelah jawaban dari pihak lawan diterima oleh pengadilan yang bersangkutan, pemohon tersebut dapat beserta dengan jawabannya dan dilengkapi dengan berkas perkara dan biaya perkara harus telah dikirimkan oleh panitia. Dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali di Mahkamah Agung itu berwenang untuk memerintahkan pengadilan yang telah memutus perkara tersebut pada tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding untuk mengadakan pemeriksaan tambahan atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari pengadilan yang dimaksud. Pengadilan diminta mengadakan pemeriksaan tambahan terhadap Mahkamah Agung.
Selanjutnya adalah, setelah memeriksa permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung itu dapat memutuskan, satu, mengabulkan permohonan tersebut, selanjutnya memeriksa dan memutus sendiri sengketanya, dan yang kedua adalah menolak permohonan peninjauan kembali dalam hal Mahkamah Agung berpendapat permohonan tersebut tidak beralasan. Nah, salinan putusan Mahkamah Agung atas permohonan peninjauan kembali tersebut kemudian dikirimkan kepada pengadilan yang telah memutus sengketa tersebut pada tingkat pertama dan selanjutnya. Nah, panitera pengadilan bersangkutan menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pemohon serta memberitahukan keputusan itu kepada pihak lawan selama-lamanya dalam waktu 30 hari. Di sini selanjutnya saya sudah memasukkan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan permohonan keseimbangan hukum, yakni antara lain adalah satu, bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang kedua adalah, bila mana permohonan peninjauan kembali sedang dalam proses dan ternyata pemohon meninggal dunia, maka permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh ahli warisnya. Yang ketiga adalah, selama proses pemeriksaan permohonan peninjauan kembali sedang berjalan, maka dilarang melakukan kegiatan surat menyurat antara pemohon dan atau pihak lain kepada Mahkamah Agung. Yang keempat adalah, Mahkamah Agung dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali merupakan instansi peradilan tingkat pertama dan terakhir. Yang terakhir adalah, pemohon dapat mencabut permohonan peninjauan kembali atau PK sebelum diputus oleh Mahkamah Agung, dan bila mana permohonan PK tersebut dicabut, maka permohonan PK tidak dapat diajukan kembali meskipun tengah waktu mengajukan PK masih ada atau belum habis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai upaya hukum luar biasa yang kedua, yaitu perlawanan pihak ketiga atau yang disebut dengan deren verzet. Nah, deren verzet adalah perlawanan terhadap putusan hakim yang diajukan oleh pihak ketiga yang sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dalam perkara tersebut. Memang, pada asasnya putusan pengadilan hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga. Namun, tidak tertutup kemungkinan ada pihak ketiga yang dirugikan oleh suatu putusan pengadilan. Nah, terhadap putusan tersebutlah, pihak ketiga yang dirugikan dapat mengajukan perlawanan atau deren verzet terhadap putusan tersebut. Nah, upaya hukum deren verzet ini diatur di dalam pasal 196 ayat 6 RBG serta pasal 378 serta pasal 379 RV. Nah, Mahkamah Agung atau MA mengatakan bahwa berdasarkan pasal 378 RV dan pasal 379 RV untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhnya dua unsur, yaitu satu, adanya kepentingan dari pihak ketiga, yang kedua adalah secara nyata pihak ketiga tersebut dirugikan. Nah, apabila perlawanan dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga. Adapun prosedur pengajuan deren verzet adalah sebagai berikut. 1. Diajukan oleh pihak ketiga guna membela dan mempertahankan hak kepentingannya di pengadilan bukan sebagai kewajiban. Yang kedua adalah pelawan bukan subjek yang terlibat langsung sebagai pihak dalam putusan yang dilawan. Yang ketiga adalah pada deren verzet, pelawan harus menarik syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan. Bila diabaikan, maka mengandung cacat formal berupa error en persona yang dapat mengakibatkan putusan di NO. Yang selanjutnya adalah tenggang waktu deren verzet dapat dikatakan luas, tetapi juga dapat dikatakan sempit karena tidak dibatasi oleh jumlah hari, minggu, bulan, dan bahkan tahun. Yang membatasinya adalah eksekusi putusan. Kalau eksekusi itu cepat, maka cepat pula habisnya tenggang waktu untuk mengajukan deren verzet. Apabila lambat, maka lambat pula berakhirnya tenggang waktu untuk mengajukan deren verzet. Yang selanjutnya adalah deren verzet sendiri didaftarkan sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara baru terpisah dari nomor perkara yang dilawan. Yang terakhir adalah karena deren verzet itu sebagai perkara baru, maka yang menjadi bahan pemeriksaan adalah perlawanan pelawan. Bila terlawan membantah dalil pelawan, maka pelawan berkewajiban membuktikan dalilnya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.